Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Parswati Palindrungi dari kelas 17D Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun ruang di mana terdapat masing-masing sisinya tersusun dari bangun datar. Adapun unsur-unsur bangun ruang yaitu A, B, C, D merupakan sisi, ialah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Sedangkan A dan B ialah rusuk, suatu perpotongan dua buah bidang yang berwujud garis. Sedangkan A ialah titik sudut, merupakan perpotongan dua bidang yang berwujud garis. Sedangkan AC diagonal bidang merupakan terletak dalam bidang pembentuk bangun ruang atau pada sisi bangun ruang itu sendiri. Sedangkan BH merupakan diagonal ruang merupakan garis yang melintas yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak seimbang. Sedangkan BC EH ialah bidang diagonal. Bidang diagonal ini suatu bidang yang melintasi ruang dalam bangun ruang. Adapun macam-macam bangun ruang sisi datar, yang pertama kubus, balok, prisma itu sendiri terbagi tiga, yaitu prisma segitiga, prisma segi lima, dan prisma segi n. Dan terakhir itu limas pun terbagi dua, limas segitiga dan limas segi empat. Baik, dari macam-macam bangun ruang sisi datar yang saya akan jelaskan yaitu kubus dan balok. Kubus itu sendiri merupakan suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Adapun bagian-bagian kubus yaitu sisi kongruent ada sebanyak 6 buah. Bidang alas kubus yaitu A, B, C, D. Bidang atas kubus yaitu E, F, G, H. Sisi tegak kubus AB, E, F, C, D, H, G, A, D, G, H, A, D, E, H, dan B, C, F, G. Rusuk sama panjang sebanyak 12 buah. AB, CB, AB, BC, CD, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG. Titik sudut berjumlah 8 buah, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Diagonal bidang yang sama panjang sebanyak 6 buah. AC, DB, EG, FH, AF, BE, CH, AH, DE, BG, CF. Diagonal ruang yang sama panjang sebanyak 4 buah. AG, BH, CE, DF. Bidang diagonal kongruent berjumlah 6 buah.
ABG H EFCD BCHE FGDH FGDA BFHG dan AEG C. Adapun sifat bangun kubus yaitu mempunyai luas, bentuk persegi, panjang yang sama. Adapun jari-jari kubus, jika kubus dipotong berdasarkan rusus-rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Adapun rumus kubus untuk menentukan sebuah volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Untuk menentukan luas permukaan yaitu 6 kali sisi sama dengan 6 sisi pangkat 2. Untuk menentukan panjang diagonal suatu ruang sama dengan S akar 3. Untuk menentukan luas bidang diagonal S pangkat 2 akar 2. Kita akan masuki contoh soal agar bisa memahami bagaimana cara merealisasikan dari rumus-rumus yang ada di sini. Ini contoh pertama. Di sini mengatakan 2 buah kubus yang satu berusuk 2 cm dan yang lainnya memiliki panjang rusuk 5 cm. Selisih volume kedua kubus itu yaitu, jadi di sini dipertanyakan itu selisih volume kedua kubus tersebut. Jadi sesuai dengan rumusnya, yang untuk menentukan rumus sebuah volume yaitu kita menentukan dulu volume pertama dari kubus tersebut, yaitu F1 sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi volume pertama itu yaitu di sini 1 kubus 2 buah kubus yaitu satu berusuk 2 cm. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 cm pangkat 3 per kubik. Nah, sekarang kita menentukan volume keduanya. Volume yang kedua yaitu panjang rusuk 5 cm. Sisi kali sisi kali sisi sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm pangkat 3. Sehingga selisih volume dari kedua kubus tersebut selisih volume dari kedua kubus tersebut yaitu
F2 kurang F1 sama dengan 125 cm pangkat 3 kurang 8 cm pangkat 3 sama dengan 117 cm pangkat 3. Nah, ini selisih dari volume kedua kubus tersebut. Saya akan menjelaskan lagi contoh kedua dari contoh kubus yang sama lagi. Baik, ini untuk contoh kedua. Panjang salah satu ruang kubus yaitu akar 48 cm pangkat 3. Volume kubus tersebut yaitu, langkah pertama adalah mencari panjang rusuk kubus, sebab yang telah diketahui adalah panjang diagonal ruang, sehingga kita bisa mencari panjang rusuknya dengan menggunakan rumus diagonal ruang. Penyelesaian panjang diagonal ruang sama dengan akar sisi pangkat 2 tambah sisi pangkat 2 tambah sisi pangkat 2. Akar 48 sama dengan akar 3 sisi pangkat 2. Sisi pangkat 2 sama dengan 48 per 3, jadi dipindah ruaskan. S sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4 cm. Baik, dilanjut lagi. Volumenya, volume sama, volume itu S kali S kali S sama dengan 4 kali 4 kali 4. Ini cm per 3 sama dengan 64 cm pangkat 3. Baik, sampai di sini untuk contoh dari kubus. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu balok. Balok merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Jaring-jaring balok lebih banyak apabila dibandingkan dengan jaring-jaring pada kubus. Hal tersebut disebabkan selain persegi sisi pada balok juga terdiri atas persegi panjang, sehingga hasil dari jaring-jaring menjadi lebih variatif. Adapun rumus pada balok untuk menentukan sebuah volume pada balok, P kali L kali T. Untuk menentukan
luas permukaan pada suatu balok yaitu 2 dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Untuk menentukan sebuah panjang diagonal bidang pada suatu balok yaitu akar dalam kurung P pangkat 2 tambah L pangkat 2, atau juga bisa akar P pangkat 2 tambah T pangkat 2, atau juga bisa akar T pangkat 2 tambah L pangkat 2. Untuk menentukan panjang diagonal ruang pada suatu balok yaitu akar P dalam kurung P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Keterangan P itu merupakan panjang, sedangkan L itu lebar dan T itu tinggi. Baik, kita akan masuk pada contoh soal, yaitu rusuk-rusuk balok bertemu pada suatu balok. Sebuah pojok balok berbanding 4:4:1. Apabila volume balok 432 liter, maka luas permukaan balok yaitu total perbandingan dari volume 4 kali 4 kali 1 sama dengan 16. R1 sama dengan 4/16 kali ini 432 sama dengan 100 desimeter. Untuk R2 nya juga sama, 4/16 kali 432, hasilnya juga sama, 108 cm. R3 nya sama dengan 1/16 kali 432 sama dengan 27 desimeter. Jadi R1 banding R2 banding R3 sama dengan 108 banding 108 banding 27 sama dengan 12 banding 12 banding 3. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.